bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Shalom saudaraku yang terkasih, Voice of Hope. Kali ini saya akan berbicara tentang pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang, dan itu adalah mengapa. Mengapa ini terjadi? Mengapa hidup saya seperti ini? Mengapa saya harus dikeluarkan dari pekerjaan? Mengapa suami saya, istri saya meninggalkan saya? Mengapa anak saya meninggal dunia? Dan lain sebagainya. Ini dalam ranah filsafat atau ilmu-ilmu agama pun hal ini dipertanyakan. Makanya ada istilah yang namanya theodice, dari kata theos dan dike. Theos itu Allah, ya, dari bahasa Yunani, dan dike itu keadilan. Artinya theodike atau theodice itu adalah sebuah upaya untuk menjawab keterkaitan antara Allah yang Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Hebat, Maha luar biasa, yang dikaitkan dengan penderitaan manusia. Jadi kalau bisa dirumuskan seperti ini, kalau Allah itu, apakah Allah itu mampu tapi nggak mau, ataukah Allah itu mau tapi nggak mampu? Kalau Allah itu mampu tapi nggak mau, berarti Allah yang kurang kasih dong. Tapi kalau Allah itu mau tapi nggak mampu, berarti Allah itu kurang maha kuasa. Kenapa? Karena ini dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan manusia. Kita melihat keadaan-keadaan dunia demikian kacaunya, penderitaan di mana-mana. Orang mengalami berbagai hal-hal yang menyakitkan, perang, bayi-bayi lahir cacat, orang-orang menderita di dunia ini. Di manakah Allah ketika manusia sedang menderita? Nah, saudaraku, pertanyaan ini pernah diajukan oleh murid-murid Tuhan ketika mereka melihat orang buta. Di dalam Yohanes pasal 9, ayat 1 dan 2 dikatakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Pada zaman itu di masyarakat Yahudi ada dua pandangan memang. Yang pertama mengacu dari Keluaran 20 ayat 5 yang berkata bahwa Allah itu Allah yang cemburu, Allah itu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi artinya bahwa dosa itu bisa diturunkan dari orang tuanya. Tapi ada juga pandangan yang menyatakan bahwa enggak, orang itu sendiri yang harus bertanggung jawab. Mereka mengambil atau mengacu dari Yeskiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi kalau murid-murid Tuhan, mereka bertanya kepada Yesus, maka mereka sebenarnya bertanya dengan penuh kejujuran. Sebenarnya salah siapa sih? Ketika orang itu buta dari lahir, orang tuanya atau orang itu sendiri? Yang menarik, Tuhan tidak menjawab, saudara. Ia tidak memilih A atau B, kalau itu pertanyaan sebuah soal pertanyaan pilihan antara A dan B. Tapi ia punya jawaban yang C. Jawaban yang C adalah supaya pekerjaan-pekerjaan Allah di Yohanes pasal 9 ayat 3, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Berarti ada jawaban yang lebih hebat dari pertanyaan murid-muridnya, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Pekerjaan apa itu? Pekerjaan tentang keselamatan di dalam Yesus. Pekerjaan akan karya salib Tuhan. Pekerjaan tentang pernyataan Yesus Kristus sebagai terang dunia. Dan kita lihat bagaimana akhirnya orang buta ini, ia mengikuti perintah Tuhan di dalam ketaatan.
ia terus berjalan ke Siloam karena Tuhan bilang setelah mengolesinya dengan ludah yang bercampur tanah liat, ya, lempung gitu ya, dioleskan ke matanya, disuruh membasuh, dan dia percaya, terus berjalan sampai ia menerima kesembuhannya. Dan pada akhirnya dia menyembah Tuhan Yesus. Saudaraku, inilah maksud yang sesungguhnya. Kalaupun kita dihadapkan pada berbagai pertanyaan mengapa, belum tentu Tuhan akan menjawab. Seumur hidup kita mungkin kita akan mempertanyakan, kenapa suamiku pergi, istriku meninggalkan aku, kenapa anak-anakku lahir cacat, ya. Dan itu akan terjadi. Ada dua tempat yang saya sangat sulit menjawab kalau itu ditanyakan di dalam hidup saya. Pertama adalah di tempat kematian, saudara. Ketika seorang ibu baru saja kehilangan anaknya, satu-satunya anaknya meninggal dalam kecelakaan, dan dia bertanya kepada saya, mengapa Tuhan ambil nyawa anak saya? Atau ketika saya berada di rumah sakit, seorang suami yang menunggu istrinya, dia tervonis kanker stadium akhir dan sedang menunggu hari-hari kematiannya. Dan dia bertanya kepada saya, mengapa ini menimpa hidup saya? Saya nggak bisa jawab, tapi saya hanya bisa berkata, kita akan menangis bersama-sama di hadapan Tuhan, kita sama-sama bertanya mengapa kepada Tuhan. Sampai mata kita bisa melihat, ternyata Tuhan juga hadir di dalam penderitaan kita. Dia ada di situ. Dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh kita. Dia ikut merasakan penderitaan kita. Itulah jawaban daripada Tuhan. Kita bersyukur kalau kita tetap dipelihara hingga saat ini. Simpan itu pertanyaanmu. Tuhan tidak harus selalu menjawab sekarang. Mungkin dia akan menjawab di lain hari, atau lebih hebat lagi, dia punya jawaban yang lebih luar biasa untuk kita semua. Kiranya Voice of Hope ini menghibur kita semua dan menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.